Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah adalah salah satu sahabat Nabi yang konyol, koplak, gokil, dan kerap membuat Rasulullah tertawa-tawa. Nuaiman berasal dari kalangan kaum Ansor yang bertempat tinggal di Madinah. Nuaiman juga ahli peperangan dalam medan jihad. Dia merupakan Ashabul Badr karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Assalamualaikum. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Namun sayangnya, dia memiliki perilaku buruk, yaitu suka minum minuman keras atau khamar dan ketagihan menjadi pemabuk. Akibat kelakuannya ini, ia kerap dihukum cambuk oleh Rasulullah dan sahabat lainnya. Tapi dilalah, kelakuan Nuaiman malah kambuh lagi. Dia malah kembali mengulangi minum khamar setelah dihukum. Koplak banget ya si Nuaiman ini. Tidak hanya itu, banyak sekali kisah-kisah koplak, lucu dan kokil si Nuaiman yang bikin geli dan sakit perut. Kisah ini masyhur dan termaktub di dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, mari bantu subscribe ya, agar channel ini bisa mencapai 1 paket eksis dalam menyiarkan kisah-kisah Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Dahulu, Al-Quran tidak menyebutkan bahwa khamr atau arak itu haram, dan juga Al-Quran tidak menyebutkan halal. Kemudian terjadilah suatu peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Kala itu, Abdurrahman bin Auf pernah mengundang Ali dan beberapa sahabat lainnya untuk makan. Termasuk hidangan yang disajikan adalah khamr atau arak, hingga akhirnya membuat kesadaran mereka terganggu setelah meminumnya. Kesadaran mereka terganggu berlangsung sampai mendekati waktu sholat. Sahabat Ali diminta menjadi imam dengan keadaan yang sedang mabuk dalam Akibatnya, bacaan surat Al-Kafirun yang ia baca malah ngawur dan menjadi salah. Dari peristiwa ini, turunlah ayat yang mengharamkan khamr, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-43. Hingga akhirnya pada suatu hari, terjadilah peristiwa yang menyebabkan sahabat Nabi bertikai dan membuat salah satu terluka karena pengaruh khamr. Oleh karena itu, turunlah surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Di ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan syariat itu bertahap. Tak jauh berbeda dengan si Nuaiman. Sahabat Nabi ini gemar sekali minum khamr. Akibat kelakuannya itu, hingga pada suatu waktu ia dipanggil Rasulullah SAW. Berkatalah Rasulullah kepada Nuaiman, "Apa yang kau lakukan, wahai Nuaiman?" Kemudian Nuaiman menjawab, "Saya minum minuman keras, wahai Rasulullah." Mendengar jawaban itu, Rasulullah mencambuk Nuaiman, dan ia akhirnya meminta maaf dan ingin bertaubat. Tetapi setelah bertaubat, di kemudian hari Nuaiman ketahuan lagi meminum minuman keras hingga Rasulullah mencambuknya lagi. Melihat kejadian itu, sebagian para sahabat juga ikut memukul. Juga sebagian sahabat mengatakan, "Semoga Allah melaknat Nuaiman karena memainkan Rasulullah SAW." Mendengar perkataan ini, maka Rasulullah SAW berkata, "Jangan kau laknat Nuaiman, karena dia cinta dengan Allah dan Rasulnya." Nuaiman adalah sahabat yang hidup sesama dengan Rasulullah SAW. Namun, ada yang tidak senang dengan kebiasaan Nuaiman yang hampir tiap harinya mabuk. Selain itu, juga gemar bercanda, bahkan sering iseng terhadap Rasul. Ada sebuah kisah lucu. Suatu ketika, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengajak 2 sahabat Rasulullah untuk berniaga di Busro dengan rombongannya. Sesampainya di Busro, masing-masing mendapatkan tugas dari Sayyidina Abu Bakar kecuali Nuaiman. Sementara itu, Suwaibis yang dikenal dengan senantiasa selalu menjaga amanah, maka ia ditugaskan Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga makanan. Suatu ketika menjelang siang, Nuaiman yang mulai kelaparan meminta jatah makan kepada Suwaibis. Suwaibis yang amanah menjalankan tugasnya dan memberitahukan Nuaiman makanan tersebut ketika Sayyidina Abu Bakar. Mendengar itu, Nuaiman jengkel dan ia berkata, "Sungguh aku akan membuatmu marah, wahai Suwaibis." Nah, ketika itu tibalah sekelompok kafilah di sekitar mereka. Nuaiman lalu mulai beraksi dan bertanya kepada mereka,
Apa kalian mau membeli budakku yang tangkas dan pandai bicara? Kemudian kafilah tersebut setuju untuk membeli budak dari Nuaiman seharga 10 unta. Dan Nuaiman menitipkan pesan bahwa budak yang dijualnya memiliki aib dan ia akan berkata, "Saya orang merdeka, bukan budak." Nah, kalau dia ngomong gitu, biarkan saja dan jangan dengarkan omongannya. Lantas kafilah pun mendatangi Suwaibis dan berkata, "Kami telah membelimu." Kemudian Suwaibis sontak terkejut dan berkata, "Si Nuaiman itu dia pembohong. Aku adalah seorang laki-laki yang merdeka." Kafilah berkata, "Dia telah mengabarkan kepada kami bahwa kamu akan bilang seperti itu." Sang kafilah lalu mengikatkan tali ke leher Suwaibis dan membawanya pergi. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang, beliau terkejut karena Suwaibis tidak ada. Kemudian dengan polosnya Nuaiman berkata kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Suwaibis sudah dijual oleh dirinya. Mendengar perkataan itu, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabatnya pergi menemui kafilah dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya, lantas mengambilkan seharga 10 unta untuk mengambil Suwaibis kembali. Sesampainya di Madinah, Sayyidina Abu Bakar menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Bukannya marah kepada si Nuaiman, Rasulullah malah tertawa sehingga nampak gigi geraham setelah mendengar peristiwa itu. Nuaiman adalah pembawa gembira. Mungkin karena itu Rasulullah SAW pernah berkata, "Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa." Kisah konyol lainnya, pada suatu hari ketika Nuaiman dikabarkan sakit mata, lantas Rasulullah SAW menengoknya. Ternyata Rasulullah SAW melihat Nuaiman sedang asyik memakan kurma. Melihat itu, kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apa boleh makan kurma? Matamu kan sedang sakit." Kemudian dengan santainya Nuaiman menjawab, "Saya mengunyahnya dari arah mata yang tidak sakit." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW kembali tersenyum dan tertawa untuk kesekian kalinya. Pernah suatu ketika, sesaat setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa perutnya keroncongan karena lapar. Tanpa banyak pikir panjang, Nuaiman mencegah penjual menyiapkan pesanannya. Nuaiman masuk ke halaman masjid lalu mengajak Rasulullah untuk makan bersama. Rasul kemudian berdiri dan menuju ke arah Nuaiman yang sudah memegang 2 bungkus makanan. Mereka berdua duduk lantas menyantap makanan tersebut. Setelah makanan habis, Rasul hendak kembali ke masjid, namun dihadang oleh Nuaiman. "Mau kemana ya Rasul? Habis makan masa nggak bayar?" kata Nuaiman. Rasul pun dengan senyumnya balik bertanya, "Yang pesankan kamu kan?" "Betul ya Rasul," jawabnya sambil berdehem. Nuaiman melanjutkan perkataannya, "Di mana-mana raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya. Masa sayang Nuaiman?" dengan senyum yang agak terkekeh. Subhanallah. Nah, itulah akhlak mulia Rasulullah SAW.